makasih banyak buat teman-teman Good Readers yang udah ketungguan sama video aku, YouTuber yang amatiran, dan buat ngedit video tuh aja masih kayak yang ya Allah ini gimana gimana sih. Nah, hari ini aku mau cerita sama teman-teman Good Readers. Aku akan men-storytellingkan lagi karya aku, tulisan aku, tapi kali ini cerpen ya readers, cerpen yang memang berdasarkan kisah KKN-nya aku. Kisah KKN aku ya readers, KKN tematik Pulau Cawan dan bukan KKN Desa Penari. Karena gimana ya, sebenarnya setiap kita yang udah pernah merasakan yang namanya KKN itu, rasanya hidup berbulan-bulan di negeri orang, merasakan kehidupan berbaur bersama mereka di sana. Kita tuh pasti punya kisah masing-masing sebenarnya. Hanya saja itu tergantung kepada kita, bagaimana cara kita mengabadikannya. Dan sebenarnya aku tuh udah, sebelum viralnya KKN Desa Penari itu ya, aku tuh udah lebih duluan nulis sebenarnya. Aku udah lebih duluan nulis tentang kisah KKN aku, dan hanya saja aku itu mengabadikannya dalam bentuk yang lain. Aku mengabadikannya dalam bentuk cerpen, dan aku pun menyampaikannya itu dalam bentuk yang berbeda readers. Nah, di sini ya nggak apa-apa sih, belum terkenal juga ceritaku nggak apa-apa, nggak viral pun ceritaku nggak apa-apa. Karena waktu itu memang momennya aku ingin mengabadikan cerita aku bersama dengan teman-teman KKN aku gitu. Nah, jadi sekali lagi ini adalah kisah KKN berdasarkan KKN tematik Pulau Cawan ya, bukan KKN Desa Penari. Dan cerita ini readers, aku kasih judul Masih Adakah Masa Lembo. Nah, aku juga bakalan cerita sama teman-teman Good Readers dulu sebelum aku masuk ke ceritanya. Aku akan menceritakan sama teman-teman Good Readers kenapa aku kasih judulnya itu Masih Adakah Masa Lembo. Masa Lembo itu apa? Masa Lembo itu adalah sebuah judul. Jadi adalah sebuah judul film sinetron juga, tapi waktu itu tayangnya di Net TV, dan waktu itu rentang tahunnya itu sekitaran tahun 2015. Aku ngerasa waktu itu aku baru tamat SMA banget gitu, dan belum juga melanjutkan perguruan tinggi ke perguruan tinggi. Jadi rentang waktu kita tamat SMA selesai UN sampai ke masuk ke perguruan tinggi ospek itu kan ada liburnya, dan aku menikmati sekali film itu di setiap malamnya di Net TV. Hanya saja aku ngerasa kenapa banyak yang nggak tahu film itu, apakah film itu benar-benar enggak lah ya tidak. Memang sinetron itu ada tayangnya itu di Net TV, dan itu setiap malam, tayangnya itu malam. Dan hanya saja di saat aku mengatakan masa lembo gitu, teman-teman kakek aku nih nggak ada yang tahu. Kita kan bersepuluh nih, 5 orang laki-laki dan lima orang perempuan. Ini yang di dunia nyatanya ya readers, yang KKN tematik Pulau Cawannya itu ada 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan, dan itu nggak ada yang tahu satupun masa lembo. Gak ada yang tahu satupun masa lembo. Dan kenapa aku bilang ini tuh seperti masa lembo readers, karena gini, kita tuh sampai di sana tuh ya udah siang-siangan mau zuhur, sementara kita berangkat dari Pekanbaru itu jam 9 malam. Terus paginya kita sampai di dermaga, di Tembilan itu dermaganya. Kemudian kita berangkat lagi naik speedboat, terus sampai di negeri di atas laut. Aku bilangnya itu adalah negeri di atas laut ya, karena memang di sana tuh kita nggak nemuin tanah, nggak nginjak tanah sama sekali. Memang rumah itu di sana tuh rumah panggung semua gitu loh readers. Dan kenapa aku bilang itu seperti masa lembo, jadi waktu itu gini, baru sampai nih kan dermaga turun dari speed nih, dermaga tangga gitu kan. Nah, terus ada jalan dulu readers, ada jalan dulu kayak jembatan dulu, terus baru tuh yang kayak pemukiman gitu, baru pemukiman terus ke belakang gitu kan readers. Dan waktu aku di dermaga ini, aku tuh ngelihat ke sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan ini readers, aku ngeliat ke sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada pantai, terus ada pohon mangrove banyak banget. Pohon mangrove kan akarnya keluar gitu kan, keluar sampai menjalar gitu kan ke pantai. Nah, itulah yang aku rasakan mirip masa lembo itu readers. Dan di sana itu pertama aku sampai itu, aku melontarkan kata-kata itu readers, jangan-jangan sekarang kita lagi ada di masa lembo. Aku bilang kayak gitu. Dan teman-teman KKN aku tuh nggak ada yang tahu. Aku kan orangnya nggak realistis banget kan. Jangan-jangan sekarang kita lagi ada di masa lembo, aku bilang kayak gitu. Nahnya teman-teman aku nih nggak ada yang tahu gitu. Teman-teman aku tuh nggak ada yang tahu masa lembo kayak gitu kan. Terus aku bilang, iya ada tuh filmnya di TV, aku bilang kayak gitu kan, di Net TV sekitar tahun 2015an, aku bilang kayak gitu kan. Dan masa lembo itu adalah segitiga Bermuda, segitiga monsternya Indonesia. Jadi kan ada tuh yang dunia, ada yang punyanya Indonesia. Jadi kalau kayak kapal lewat di sana tuh hilang kayak gitu kan, atau kecelakaan pesawat lewat di sana tuh hilang kayak gitu readers.
Nah memang kayak gitulah terdamparnya di Masa Lembo, di film Masa Lembo yang di Net TV itu. Dan buat teman-teman gue readers nih ya, kalau yang ngerasa pernah nonton di Net TV itu siaran namanya Masa Lembo, boleh banget komen di bawah. Itu artinya kita satu stasiun televisi. Oke? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan sebelum aku masuk menceritakan kisah ini, kisah yang aku kasih judul Masih Adakah Masa Lembo ini, buat teman-teman readers yang suka sama video aku, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Terus jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar teman-teman readers nggak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Sebenarnya di sini lightingnya kurang bagus sih readers, karena rencananya tuh aku mau filming di luar, cuman di luar itu sekarang lagi musim gerimis, gak musim hujan juga sih, tapi musim gerimis readers. Jadi makanya sekarang aku filmingnya di dalam. Jadi kalau untuk lighting bisa kita abaikan dulu ya, kita lanjut aja ke ceritanya. Masih adakah Masa Lembo? Nah, seperti aku membuka setibanya aku di sana tadi, kan aku mengucapkan kalimat jangan-jangan sekarang kita lagi ada di Masa Lembo gitu kan. Nah, seperti ini juga lah aku membuka cerita yang aku kasih judul Masih Adakah Masa Lembo ini. Jadi di cerita ini tuh aku melibatkan 5 orang tokoh, jadi perempuan 5-5-nya. Di sini aku nggak masukin teman laki-laki aku ke dalam cerita ini, karena aku lebih interest aja kalau cerita-cerita mistis kayak gini tuh memang perempuan semuanya gitu kan readers. Nah, jadi aku pakai 5 orang perempuan. Itu yang pertama, itu namanya Anggika. Anggika ini adalah seorang arsitek. Kemudian yang kedua, itu ada Novela. Novela ini adalah guru matematika. Yang ketiga, itu ada Kak Herma. Kak Herma ini adalah seorang detektif. Kemudian yang keempat, itu ada Hiasa. Hiasa ini adalah seorang makeup artist. Dan kemudian yang kelima adalah Elsa, di mana dia adalah seorang ustazah kondang yang pernah muncul beberapa kali di layar kaca. Nah, seperti itu aku menjelaskan mereka berlima ini. Dan kenapa mereka ini bisa terdiri dari berbagai profesi? Karena waktu itu pas banget Indonesia itu kan lagi ada bencananya itu di Palu dan di Donggala. Jadi aku mengerahkan, nah ceritanya aku mengerahkan mereka berlima ini sebagai relawan untuk Palu dan Donggala, bencana Palu dan Donggala itu. Hanya saja di perjalanan pesawat mereka itu mengalami kecelakaan dan mereka tiba di sebuah tempat yang sepertinya menurut si Anggika tadi ini itu adalah Masa Lembo readers. Nah, kalau seandainya pesawat mereka ini mengalami kecelakaan pun, sampai di sana kan seharusnya pesawat mereka tuh kayak ada puing-puing pesawatnya gitu kan. Terus ada korban-korban lainnya, atau kayak yang tim SAR dicari-cari sama tim SAR, perawat-perawat kayak gitu kan. Ini tuh nggak ada readers. Memang udah 5 orang aja mereka terdampar di sana gitu ya readers. Nah, cuman di sini mereka tuh kayak yang telat sadar kalau ternyata di sana tuh bukan cuma mereka berlima, tapi ada berenam. Cuman yang satu lagi ini mayat readers, yang satu lagi ini mayat perempuan. Dan mereka sadar kalau ada mayat perempuan itu pun di sana sama mereka itu ketika si Herma, detektif tadi ini nabrak mayat itu sampai dia terjatuh. Dan di dunia nyatanya ini readers, aku langsung menceritakan aja ya readers ya. Jadi teman-teman gue readers butuh tingkat konsentrasi yang tinggi juga sih sebenarnya. Jadi di dunia nyatanya ini semuanya itu berubah ketika si Kak Herma ini terjatuh juga readers. Cuman terjatuhnya itu di mana? Saat itu kita yang tim KKN Pulau Cawan ini bersepuluh-sepuluhnya itu, bersepuluh orang itu ada acara di pantai Solop. Di Pantai Solop itu ada acara penanaman pohon mangrove. Jadi melibatkan pejabat-pejabat kabupaten, pejabat-pejabat kecamatan juga. Saat itu bisa dibilang acara itu cukup besar ya readers ya. Nah, dan di sanalah itu Kak Herma itu yang kayak mungkin nabrak sesuatu atau kesandung. Di dunia nyatanya ya, Kak Herma ini terjatuh readers, dan semuanya itu berubah setelah Kak Herma itu terjatuh. Jadi kejadian itu siang dan semuanya itu dimulai dari sore sampai ke malamnya readers. Nah, gitu ya readers. Nah, sebelumnya lagi di cerita ini kan aku menceritakan kalau mereka itu semua barang-barangnya itu kan selamat. Kalau seandainya mereka itu kecelakaan pesawat, kenapa barang-barang mereka tuh bisa selamat gitu kan? Kayak si Anggika, dia kan arsitek, kan laptopnya itu selamat readers. Kemudian kayak Novela juga buku-buku peralatan ngajarnya itu semua selamat. Hiasa juga gitu, peralatan kosmetiknya semua selamat. Novela juga, Kak Herma juga kayak gitu. Kak Herman juga kayak gitu, teropongnya, kaca pembesar, louvnya itu semuanya itu selamat readers. Dan Elsa juga kayak gitu, Al-Qurannya, tasbihnya, semua peralatan sholatnya itu semuanya selamat gitu readers ya. Dan yang lagi
di dalam cerita ini waktu itu aku bikin kayak gini, si Anggika ini memang sering tidurnya itu larut malam, dia sering tidur larut malam, kadang jam 2, kadang jam 3 gitu, dan dia memang sering sering dengar si Kak Herma sang detektif tadi ini tuh ngigau. Ngigaunya tuh yang kayak di cerita ini aku kisahkan yang ngigau itu kayak yang kayak gitu kan readers, karena aku ingin menggambarkan, menggiring para pembaca itu untuk tahu bahwa yang si Kak Herma ini setelah kejadian jatuh itu dia agak genit gitu, genitnya itu beda aja, genit gitu, genit aja gitu. Jadi aku munculkan kesan genit itu dengan ngigau yang ini kan reader. Sementara di dunia nyatanya memang aku kan memang sering telat tidur juga gitu kan, dan aku memang sering dengar si Kak Herma yang di dunia nyata ini readers, dia tuh kalau tidur memang ngigau, dan ngigaunya tuh kalau di dunia nyata kayak yang kayak gitu kan readers. Kayak gitu kan, memang kayak genit gitu. Nah, setelah kejadian jatuh itu readers, kan jatuh siangnya itu kan readers, ini udah yang di dunia nyatanya lagi ya readers ya. Setelah jatuh kejadian siang itu, kita tuh biasanya di sana berhubung tempat kita KKN itu kan listriknya itu cuman ada dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore kita tuh nggak pakai listrik. Jadi kayak nggak ada hiburan kayak gitu lah. Ya kalaupun ada, laptop dipakai dari pagi sampai siang, udah nih anggap nih nonton gitu kan. Ya udah habis juga akan baterainya gitu. Terus handphone juga kayak gitu keadaannya kan readers. Jadi dan yang bawa powerbank itu paling juga nggak semua gitu kan. Jadi udah pinjam udah cukup tak bernyawa juga lah gitu kan powerbank itu gitu. Terus kita ngabisin waktu tuh kayak yang di dermaga sambil nungguin sunset, karena pemandangan di tempat aku KKN itu di dunia nyatanya memang bagus gitu ya, di Pulau Cawan itu memang bagus. Nah terus waktu itu kan kita siang tuh ya, kejadiannya siang, jadi jam-jam 3 itu kejadian jatuh itu kan siang. Jadi jam-jam 3 itu sebenarnya kita udah pulang dari Pantai Solok, udah balik lagi ke posko nih, ada balik lagi ke posko. Terus pas udah sorenya nih readers, mau nunggu maghribnya, waktu itu teman aku yang berempat ini, si di dunia nyatanya si Kak Herma, si Hiasa, si Novela, sama si Elsa ini, mereka memang lagi di dermaga, mereka lagi duduk di dermaga nungguin sunset, nungguin listrik juga kan, nungguin air nyala juga gitu kan. Terus aku waktu itu memang lagi di posko, aku lagi di kamar, aku habis ngambil jemuran, terus aku ngelipat kain gitu kan, di kamar aku ngelipat kain. Tiba-tibanya readers, si Kak Herma ini yang di dunia nyata ya, Kak Herma di dunia nyata ini datang lari-lari ke kamar gitu kan, lari-lari terus manggil aku, terus cerita sama aku sampai di dalam kamar, cerita ngakak banget, ngakak gede-gedean. Sebenarnya aku tuh nggak tahu juga sebenarnya waktu itu dia tuh ceritain apa. Dia tuh kayak asik sendiri sama cerita, sementara aku tuh nggak paham, tapi dia udah ketawa aja gitu kan. Dan aku merhatiin waktu itu, aku sempat merhatiin gitu kan, matanya tuh mandang aku tuh beda gitu. Matanya tuh waktu itu mandang aku beda, matanya tuh penuh hitam pekat, apa ya, kalau kayak kopi kental. Hitam pekat dan kental dan kental matanya tuh ya. Nggak, memang ini serius ya. Bulat penuh gitu mandang aku, dan aku tuh nggak mau ngelihat matanya gitu. Setelah aku lihat matanya kayak gitu, dia cerita itu, terus aku nggak mau lagi, aku nggak mau aja ngeliat, aku nggak mau ada kontak tatap-tatapan gitu sama dia, nggak mau gitu kan. Akhirnya untuk menanggapi cerita dia yang dia udah ngakak-ngakak tadi itu kan, aku bilang kayak gini sama dia, aku mandi duluan ya, aku bilang kayak gitu, aku mandi dulu, aku bilang kayak gitu. Akhirnya aku mandi readers, dah kan antri nih, habis aku mandi, dia mandi, terus yang lain-lain juga mandi gitu kan. Selesai mandinya readers, kan udah maghrib tuh, aku bilang sama teman-teman aku nggak sholat ke musola ya, karena biasa kita kan sholat musola, di sana kan ada musola. Terus sampai isya biasanya tuh. Terus aku bilang aku nggak sholat ke musola ya, aku bilang kayak gitu, aku ngantuk banget, aku capek banget, aku sholat masjid di posko aja, aku bilang kayak gitu kan. Nanti habis maghrib aku mau tidur, aku bilang kayak gitu, tapi tolong bangunin aku ya, karena aku belum sholat isya. Aku pesankan kayak gitu sama si Novela, aku pesankan kan. Setelah aku pesan kayak gitu sama Novela, ya udahlah, habis maghrib aku tidur nih Karedars. Terus mereka memang pergi gitu. Nah aku kan udah dapat cerita nih dari teman-teman ini, kan aku udah dapat cerita nih kan, sepulangnya mereka dari itu aku dapat cerita, karena kan aku dalam keadaan tidur, jadi aku udah dengar cerita mereka aja. Sepulangnya mereka dari musola ini, mereka lanjut baca Al-Quran di posko, mereka lanjut baca Al-Quran di posko. Terus mungkin kayak yang setar hafalan kayak gitu kali ya, tes hafalan kayak gitu kan. Nah cuman bedanya si Kak Herma ini readers, di dunia nyatanya dia mulai kayak nyeleneh gitu kan, dia mulai nyeleneh gitu, terus dia mulai ketawa, baca Al-Quran tuh ketawa, terus dia nangis, terus dia bilang jantungnya sakit, dia bilang kayak gitu kan. Sampai akhirnya teman kita, anggota KKN kita, ini laki-laki, dia tuh marah sama Kak Herma, terus cabut keluar. Nah itu di dunia nyatanya, terus cabut keluar, dan setelah itu barulah si Kak Herma ini nangis, jerit-jerit, terlentang, terbaring dan terlentang gitu kan. Dah barulah kejadian dia kesurupan.
Nah kejadian ini dimulai dari jam 8 ya readers, dimulai dari jam 8 dan aku itu baru dibangunin jam 9 malam sama si Yasa. Di dunia nyatanya aku dibangun sama si Yasa jam 9 malam, aku baru dibangunin. Kemudian readers, di dalam ceritanya juga aku bikin kayak gitu, aku bikin si Anggika ini tidur gitu kan, dalam keadaan tidur. Terus Kak Hermani udah kejadian kayak gitu, di ceritanya aku bikin dia kayak kesurupan itu kayak gitu kan. Terus udah aku dibangunin sama Hiasa, terus aku kayak nenangin diri aku sendiri dulu, terus aku bikin diri aku sendiri supaya nggak panik dulu gitu kan. Terus akhirnya aku keluar, aku temuin mereka memang dalam keadaan Kak Herma tuh udah terbaring dan terlentang kayak gitu kan, udah ya kayak gitulah gitu kan. Dan di sana itu aku dalam keadaan takut readers, aku sebenarnya takut. Terus aku disuruh cari bawang putih nih, aku disuruh cari bawang putih nih kan readers. Disuruh cari bawang putih yang tempatnya itu di belakang itu remang-remang gitu. Di dunia nyatanya juga kayak gitu readers, jadi kan di dunia nyata juga kayak gitu, aku disuruh cari bawang putih tempat remang-remang. Sebenarnya aku takut sih, di dunia nyatanya juga kayak gitu, aku disuruh cari bawang putih di dapur gitu kan. Rasanya malam itu aku pengen bilang, ih temenin aku dong, aku nggak berani gitu, tapi nggak mungkin juga dalam keadaan segenting itu aku mau minta temenin kayak gitu. Rasanya gimana gitu, kayak Anggun nih kok kayak nggak pengertian banget gitu. Jadi aku berani kalah diri, aku pergi ke dapur sendirian kan. Terus di dapur tuh juga lampunya remang-remang, aku carilah bawang putih sampai bawang putih itu nggak ada, sampai akhirnya diteriakin lagi di depan, Gun udah kayak gitu kan. Aku balik lagi ke depan, kan. Kemudian readers, itu kan kejadian dari jam 8 dari jam 8 dan aku kan menyertai mereka itu dari jam 9 berarti kan. Nah si Kak Herma ini muntah readers di dunia nyata nih, ini yang di dunia nyata ya, kalau di sebelah sini berarti dunia nyata ya readers. Terus si Kak Herma ini muntah kan readers. Setelah dia muntah, dia bilang kayak gini, tolong bukain aku surat Al-Baqarah katanya, dia masih ada di kaki aku, dia bilang kayak gitu kan. Terus dibukakanlah surat Al-Baqarah, dia baca sendiri nih surat Al-Baqarah. Akhirnya dia muntah banyak readers, dia muntah banyak, dan setelah itu baru dia stabil kan. Dan itu waktu itu yang paling mengerahkan energi terbesar banget tuh saat itu namanya Elsa. Yang aku ceritakan kalau di kisah ini tuh Elsa itu dia adalah ustazah kondang gitu ya, yang memang dia tuh kayak yang ukhruj kayak gitu. Dan aku baru tahu juga ternyata bahasa Arab itu mau untuk mengeluarkan itu tuh ukhruj gitu ya readers. Teman-teman gue readers juga mungkin ada yang baru tahu, ada yang udah tahu gitu, atau ada yang udah berpengalaman sebelumnya. Karena buat aku dan buat teman-teman aku itu pengalaman pertama kita ya. Terus kan ukhruj dah kayak gitulah. Jam 11 malam tuh baru selesai readers, baru selesai. Dan malam itu kita berlima nggak dibolehkan tidur di posko. Malam itu kita ngungsi lah readers, kita ngungsi ke rumahnya Pak Kades. Kemudian dan aku tuh kayak yang malam itu tuh kayak yang susah tidur, aku nggak bisa tidur waktu itu. Kenapa? Karena di setiapnya Kak Herma di dunia nyata ini bergerak readers. Setiap dia gerak atau setiap dia, ya gimana ya, orang gerak-gerak lagi tidur gitu, aku tuh udah parno sendiri. Aku tidur waktu itu satu tempat tidur sama Hiasa, yang ini tadi ya, makeup artis tadi. Aku bangun-bangunin Hiasa gitu, lihat tuh dia kayak gitu, padahal itu cuma gerak-gerak doang gitu kan. Terus ya Hiasa nih bilang, ya ampun kamu nih parno banget sih, sampai Hiasa tuh kayak gitu kan sama aku. Nah terus besok paginya nih readers, habis-habis subuh tuh kita udah nongkrong di depan posko. Tapi aku belum berani masuk ke posko waktu itu kan. Nah teman-teman aku udah mulai jam 7 udah mulai dia masuk, jam 8, jam 9, jam 10 udah mulai dia masuk, dan aku baru berani masuk ke posko itu lagi jam 11 readers. Bayangin coba, aku yang selama di sana tuh nggak suka makan, nggak ada makan, maksudnya kayak yang jarang banget gitu makan. Waktu itu aku makan sampai nambah readers, dan teman-teman aku bilang, aku senang loh Agun sama di sini aku lihat belum pernah makan nambah, katanya bilang kayak gitu. Dan aku ngebayangin aku yang nggak sebegitu mengerahkan energi aja semalam itu sampai secapek dan selapar itu gitu kan. Apalagi kayak yang si Kak Hermanya, apalagi kayak si Elsa gitu kan, yang semalam tuh memang harus mengeluarkan energi yang besar gitu malam itu. Nah sampailah di situ kan readers, udah selesai di situ. Dan begitu juga di dalam cerita ini aku ceritakan begitu juga, sampai akhirnya si Karma tuh udah reda gitu, udah tenangan gitu. Kita lanjut ya readers. Sebenarnya aku lebih suka cerita kayak gini tuh di luar ruangan gitu, jangan di dalam ruangan. Kita lanjut ya readers. Jadi tadi tuh kan sampai kepada si Kak Herma ini udah sadar, ya udahlah, udah nambah-nambah makan kayak gitu, udah lebih baik lah ya readers ya, udah keadaannya udah lebih kondusif. Cuman dalam 2 minggu ini mereka belum bisa tidur di posko, jadi mereka tuh masih kayak ngungsi, baik itu di dunia nyata. Di dunia nyatanya mereka kayak masih ngungsi, kita tuh masih kayak ngungsi gitu kan. Nah next di dalam cerita ini kita lanjutin cerita ini ya readers.
Setelah kejadian itu, aku bikin di sini pada satu malam. Nah, pada satu malam dan suatu paginya ketika mereka terbangun paginya, itu yang Novela hilang. Novela hilang dan si Kak Herma tadi juga hilang. Kak Herma tadi juga hilang. Terus mereka yang panik banget. Pas mereka merencanakan untuk mencari si Novela, tiba-tiba si Kak Herma ini pulang. Jadi yang hilang cuma Novela sendiri. Nah, terus keesokan harinya readers, si Hiasa hilang. Si Hiasa hilang, si Kak Herma juga hilang lagi. Nah, pas mereka merencanakan pencarian untuk si Hiasa ini, si Kak Herma pulang. Jadi yang hilang kan Hiasa, udah dua nih yang hilang. Yang memang hilang itu kan Novela dan si Hiasa. Kemudian udah yang pas hari ketiganya si Kak Herma inilah yang hilang sendiri readers. Hilang dia sendiri kan. Terus yang Elsa tuh kayak yang Elsa ini mulai curiga dia sama Anggika. Oh, jangan-jangan ini kerjanya si Anggika kayak gitu kan. Kenapa? Karena di saat Kak Herma ini hilang, si Anggika ini udah malas yang nyari gitu readers. Anggika ini udah kayak malas nyari gitu, udah kayak dia tuh kayak apa ya, kayak cuek aja gitu. Tuh nanti Kak Herma pulang sendiri kayak sebelum-sebelumnya juga kayak gitu. Kak Herma hilang dia balik sendiri gitu kan. Nah, Kak Herma ini udah si Anggika ini udah cuek gitu kan. Nah, si Elsa ini curiga lah dia, jangan-jangan ini kerjaan kamu. Nah, berantem lah mereka di situ kan readers. Si Elsa ini berantem lah sama si Anggika ini gara-gara tuduh-tuduhan, curiga-curigaan. Sementara di dunia nyatanya readers, di dunia nyatanya memang si Elsa dan aku memang sempat berantem saat itu. Tapi berantem itu masalahnya karena masalah cuci piring. Masalah cuci piring itu berhari-hari yang bahkan aku nggak komunikasi sama si Elsa ini gitu. Aku memang nggak komunikasi sama si Elsa ini. Memang keadaan di posko itu tuh mendadak dingin, mendadak berubah aja gitu. Kayak yang makan tuh gimana ya, makan tuh memang kayak nggak ada sama-sama lagi. Aku udah nggak pernah lagi makan sama mereka gitu kan. Aku tuh udah jarang keluar ya, pokoknya jarang kayak gitulah gitu. Terus kalau yang si Elsa piket, aku jadi kayak gimana gitu mau makan sama-sama gitu, jadi yang kayak gitu kan Raiders. Nah, di dunia nyatanya itu masalahnya cuma cuci piring nih. Cuma cuci piring ya. Nah, di sini Elsa sama si Anggika itu aku bikin juga marah, ribut-ributan, saling tuduh, jangan-jangan ini kerjaan kamu, jangan kamu yang culik mereka semua, kata si Elsa kayak gitu kan. Terus si Anggika kayak bingung dong gitu, buat apa aku nyulik mereka kayak gitu kan, apa urusannya sama aku kayak gitulah kan. Nah, sampai pada keesokan harinya readers, aku bikin si Anggika ini yang hilang. Anggika hilang, berarti kan tinggal Elsa sendiri. Di saat Elsa ini menjerit, panik, dia ketakutan karena si Anggika juga hilang. Tiba-tiba Kak Herma muncul. Bayangkan aja si Kak Herma ini udah, biasanya Kak Herma hilang sama Novela kan dia balik sendiri. Terus dia hilang sama Hiasa, dia balik sendiri. Pas dia hilang sendiri, 1 kali 24 jam dia nggak balik readers. Dan pas tiba-tiba si Anggika ini hilang, dia pulang sendiri gitu, dia udah ada aja gitu dekat Elsa. Jadi si Elsa ini kayak yang gimana ya, panik, terus kaget, terus udah berubah gitu kecurigaannya. Dia jadi curiga juga sama si Kak Herma. Nah, Kak Herma ini pas datangnya sampai dia nemuin si Elsa, dia bilang kayak gini, ini yang dalam cerita ya readers. Dia bilang kayak gini, tolong bukain aku surat Al-Baqarah dong, katanya. Dia bilang kayak gitu. Perasaan aku mulai nggak enak, kata si Kak Herma ini kayak gitu ke si Elsa ini kan readers. Ya udahlah, di dunia nyatanya tuh sering kayak gitu readers. Di dunia nyatanya sering setelah kejadian itu, setelah kejadian itu dan suasana tuh udah mulai kondusif lagi gitu kan, si Kak Herma ini masih sering kayak gitu, minta-minta dibukain surat Al-Baqarah, terus baca surat Al-Baqarah kayak gitu. Dan pernah Kak Herma ini satu waktu itu sama aku loh reader, sama aku udah mulai kayak yang responsif lagi gitu sama dia karena keadaan udah kondusif dan dia tuh udah mulai kayak biasa, yang aku tahu dia tuh udah mulai kayak biasa gitu kan. Itu dia lagi sama aku. Tahu nggak, aku nulis ceritanya, aku cerita sedikit ya terus gimana proses aku menyelesaikan tulisan ini. Waktu itu aku bikin tulisannya itu kan malam, jadi aku bilang sama teman-teman di grup KKN aku, aku pengen deh ngangkat cerita kita ini jadi sebuah cerpen, aku bilang kayak gitu, tapi aku menceritakannya dalam bentuk yang berbeda, nggak kayak by on the true story kayak kalau misalnya KKN Desa Penari, terus itu kan memang yang real banget dia menyampaikannya kayak gitu kan. Kalau aku kan nggak nih, udah aku alihkan ke dalam bentuk yang lain gitu menceritakannya ya. Jadi aku bilang dah setujulah teman-teman aku kan, setuju nih bikin cerita kayak gini. Aku bikin kayak gitu malam habis maghrib di grup. Nah, seterusnya kan readers. Terusnya aku belanja nih kan, aku belanja dulu ke bawah, aku beli minuman, terus aku beli cemilan gitu yang waktu itu kreseknya itu warna putih. Terus udah aku sampai di kos, aku letakin
kreseknya itu kresek-kreseknya itu aku letakin di samping aku. Terus waktu itu kan kipas aku tuh kayak kipas yang di dinding gitu kan, kipas yang nempel di dinding, terus dia putar-putar kayak gitu. Pas dia putar di dekat kresek itu tadi, kresek itu kan jadi kayak terbang gitu kan, aku udah mulai ngetik nih readers. Pas mulai terbang kayak gitu, aku langsung, dan ini nggak bener nih, nggak bisa aku kerjain sekarang nih. Aku langsung keluar, aku matiin laptop, dah aku bilang di grup, aku selesaikan besok pagi ya, atau nggak besok siang. Aku bilang kayak gitu karena aku udah takut kan, aku udah parno aja duluan gitu. Dah akhirnya aku selesaikan tulisan itu pagi sampai siangnya, memang pagi sampai siang aku selesaikan tulisan itu, selesai langsung. Oke, next tadi sampai di mana? Setelah tuduhan ini kan, udah setelah tuduhan, terus Elsa juga sempat curiga sama Kak Herma, dan akhirnya setelah Kak Herma ini membaca surat Al-Baqarah itu kan readers, udah dibukakan surat ini, diceritain ya, setelah dibukakan surat Al-Baqarah itu, akhirnya dia menceritakan lah readers, dia menceritakan apa yang dia ketahui tentang tempat itu, bahwasanya tempat yang semula disangka oleh si Anggika ini adalah Mas Salembo itu, sebenarnya yang penghuninya di sana itu juga manusia. Nah, Kak Herma inilah, karena dia detektif kan di sini, dia detektif, dia yang paling tahu gitu kan. Sebenarnya di sini semua tuh manusia katanya. Cuman mereka itu udah dengan tradisi yang berbeda. Udah bertahun-tahun lamanya mereka hidup dengan tradisi yang berbeda. Dan bahkan mereka tuh kayak yang pada satu purnama penuh mereka itu saling, ada sebuah tradisi di mana mereka itu akan saling memakan satu sama lain. Kebayang gak sih kita tuh saling memakan satu sama lain kayak gitu kan. Terus dan Kak Herma ini bilang sama si Elsa ini, dan mereka itu menginginkan kalian berempat nih kata dia, berarti kan nggak termasuk Kak Herma, nggak termasuk si Kak Herma yang lagi cerita ini kan, menginginkan kalian berempat untuk terlibat di dalam tradisi itu katanya, di saat purnama penuh nanti harus saling memakan gitu kan readers. Kemudian si Elsa ini bilang, kok gitu katanya kan, iya karena mereka itu percaya bahwa yang kesurupan sampai di tempat ini itu adalah manusia terpilih. Jadi Kak Herma ini adalah manusia terpilih, dan orang-orang yang ada di tempat itu nggak akan mau ganggu manusia terpilih itu. Mereka meyakini kalau si Kak Herma ini kesurupan dan Kak Herma ini adalah manusia terpilih. Berarti kan selama ini mereka tuh kayak yang memandangi, menyaksikan dari jauh, kayak memata-matai dari jauh lah gitu kehidupan mereka ini gitu kan. Terus si Elsa ini nanya, kok aku nggak diculik, kata dia bilang kayak gitu. Dan Kak Herma ini jawab, ya kamu tinggal nunggu giliran aja, katanya bilang cerita itu kayak gitu kan. Terus ditambah lagi Kak Herma tuh ngomong kayak gini, tapi sebenarnya diantara kita semua mereka ini menginginkan satu diantara kita, ada satu yang paling mereka inginkan diantara kita katanya, yang kalau seandainya kita mengorbankan satu orang itu, maka yang lain ini akan membebaskan kita semua katanya. Andaikan kita mengorbankan nih secara cuma-cuma yang satu orang yang paling mereka inginkan itu gitu kan, kita ini semuanya akan dibebaskan, kata si Kak Herma ini. Terus dibilanglah sama si Elsa ini kan, siapa tuh orangnya, kata dia bilang kayak gitu. Dia pasti takut juga lah kan, yang jelas orangnya pasti bukan Kak Herma, karena kan Kak Herma manusia terpilih nih. Terus dijawab sama Kak Herma itu ngasih clue-nya itu kayak gini readers, perempuan dengan wajah paling pucat, rambut jambul paling panjang di antara kita berlima, serta menyembunyikan banyak rahasia di balik kacamatanya. Itu dia clue-nya ya readers, itulah dia clue-nya. Jadi langsung kayak yang ketebak gitu sama si Elsa, oh itu kan Anggika. Nah gitu, karena dari kacamata itu aja lah, diantara mereka semua ini nggak ada yang pakai kacamata, yang pakai kacamata itu cuma Anggika gitu. Terus ya wajah paling pucat, kemudian rambut yang terurai paling panjang gitu kan, dah jelas, udah fix kalau itu adalah Anggika gitu kan. Terus dibilang ke Herma, iya, terus kita nggak mungkin biarin hal ini terjadi, kata si Elsa ini. Iya benar, terus gimana caranya, kata si Elsa ini kan. Terus Kak Herma bilang kayak gini, maka Anggika adalah orang pertama yang harus kita selamatkan, katanya kayak gitu. Dan mereka akan berencana gimana caranya supaya Anggika ini kita selamatkan duluan gitu, karena mereka kan paling pengennya Anggika ini kita bebaskan duluan gitu. Terus sementara yang lain ini kan disembunyikan nih readers, mereka disembunyikan nih sama penghuni-penghuni yang lain, yang nggak tahu nih disembunyikan di mana, nggak tahu juga kan disembunyikan di mana. Terus disembunyikan, dan mereka itu dikasih ramuan, dikasih obat tidur, dikasih ramuan hingga mereka tertidur. Akhirnya pada suatu ketika Elsa ini menyusup ke dalam tempat persembunyian mereka, menyusup, dan dia udah ketemu nih readers, ada yang 3 lagi tertidur, dan itu adalah Anggika, Hiyasa, dan Novella. Memang mereka lagi tertidur di situ.
karena rencana mereka ini untuk menyelamatkan Anggika lebih duluan, maka si Elsa ini memang dibanding yang lain juga lebih apa ya, lebih kuat lah gitu, dibanding yang lain lebih kuat. Jadi dia ngangkat si Anggika nih lebih duluan. Pas dia ngangkat Anggika lebih duluan, tiba-tiba Novela ngomong kayak gini, itu kamu, katanya dia bilang kayak gitu kan. Novela, katanya, loh bukannya kalian dikasih ramuan tidur, kata si Elsa tuh kayak gini. Terus si Novela ini bilang kayak gini, readers, iya tapi ramuan tuh nggak mempan sama aku gitu kan, karena aslinya di dunia nyata nih ya readers, aslinya di dunia nyata Novela ini memang gampang tidur orangnya, kayak putri tidur gitu, jadi dia gampang tidur. Di dunia nyatanya readers, kita tuh kayak lagi rapat, terus Novela tuh bisa tertidur gitu, terus kita kayak lagi masang-masang bendera gitu kan, bikin bendera merah putih buat 17 Agustus itu, si Novela ini bisa ketiduran dalam keadaan kayak gitu. Jadi di dunia nyatanya Novela ini memang gampang tidur. Nah di dalam cerita itu, di dunia nyatanya, di dalam cerita itu udah nggak tahu lagi mana yang dunia nyata, mana yang cerita, mana yang dalam cerita. Di dalam cerita ini udah kan dibilang nggak mempan sama aku, kata si Novela ini, nggak mempan, ramuan tidur itu nggak mempan sama aku. Terus apa yang kamu tahu, kata si Elsa ini kan, dibilanglah sama si Novela ini, ada perahu yang bisa bawa kita keluar dari perahu itu udah 400-an tahun lamanya katanya, dan perahu itu cuma bisa ditarik lagi ke laut itu oleh manusia terpilih. Novela ini kan nggak tahu siapa manusia terpilih, sementara Elsa kan udah tahu gitu kan. Jadi Elsa ini udah paham apa yang harus dia lakukan. Ya udah kalau gitu kamu tunggu ya di sini. Nah kayak gitu kan, kata si Elsa ke Novela ini, kamu tunggu di sini, kamu tunggu giliran kamu bakal aku selamatkan, aku bawa Anggika dulu keluar, kata si Elsa ini. Akhirnya udah dibawa lah keluar kan, udah dibawa keluar, dikasih tahu lah soal perahu gitu. Dan Kak Herma ini, sementara si Elsa menjemput Hiasa dan Novela ini, si Kak Herma ini dikerjakannya perahu itu duluan, udah sampai di pantai, udah Anggika udah dibawanya langsung kan readers, dibawanya langsung. Nah terus diselamatkan Hiasa ini sama si Elsa. Nah pasnya Novela kan dalam keadaan bangun, jadi nggak begitu sulit gitu membawanya gitu kan. Terus Novela ini bilang, kamu duluan aja ya ke perahu, katanya kan. Kamu duluan aja ke perahu, katanya, dia bilang kayak gitu. Oh iyalah, kata si Elsa nih. Dan Elsa nih nggak begitu khawatir meninggalkan Novela karena Novela udah dalam keadaan sadar. Pasnya udah sampai di perahu, nah ini udah mendekati ending, jadi udah enak ceritanya. Udah ada sampai mereka semua di perahu, Novela ini nggak ada lagi ketemu readers. Jadi semua orang tuh kayak kecarian kan, Novela mana kayak gitu kan. Terus Elsa bilang, katanya tadi aku duluan aja, nanti dia bakal nyusul kok ke perahu, katanya dia bilang kayak gitu kan. Kalau di novel ini pasti ada lanjutannya, tapi kalau udah cerpen cerita udah selesai sampai di sini. Terus oh ya udah deh, udah lama Novela nggak datang juga. Nah pas Kak Herma ini mau turun tangan kan, Kak Herma ini mau turun tangan nih buat nyusul lagi si Novela kemanapun Novela ini nanti bakalan dia cari nih, kata dia nih kan. Tiba-tiba Novela tuh datang dari jauh, terus dia tuh kayak yang bawa tas laptop Anggika, terus bawa teropong punya Kak Herma, dia bawa peralatan ngajar dia, tas kosmetiknya Hiasa, terus dia bawa Al-Quran, semua perlengkapan soal Elsa. Karena di dunia nyatanya ini readers, di dunia nyata itu Novela tuh memang karakternya tuh yang kayak gitu gimana sih, memang karakternya tuh kayak gitu. Jadi kita berlima tuh udah terdiri dari berbagai macam karakter sebenarnya, yang bisanya kita bertahan di situ adalah karena kita saling melengkapi dan mengisi kekurangan kita. Nah jadi seperti itulah cerita aku yang judulnya Masih Adakah Masa Lembu ini readers. Jadi sekali lagi aku ingetin sama teman-teman good readers, kalau teman-teman good readers suka sama video aku, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terus jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar teman-teman good readers nggak ketinggalan sama postingan dari video-video aku yang selanjutnya. Nah terus lagi, kalau misalnya teman-teman good readers nggak suka nih dibacain kan, aneh lah si Anggun nih bacanya bikin bingung aja gitu kan misalnya kan. Terus teman-teman good readers yang pengen baca sendiri nih kisahnya, pengen baca sendiri, merasakan suasananya memang benar-benar menyatulah dengan cerita itu, linknya aku sertakan di deskripsi. Jadi teman-teman good readers tinggal klik linknya aja yang ada di deskripsi aku. Sampai ketemu lagi ya di karya-karya aku yang selanjutnya. Aku mohon maaf kalau pada salah, dan see ya.